Assalamualaikum. Nah, hari ini aku akan membahas kisi-kisi bahasa Inggris. Yang pertama yaitu menentukan gambaran umum. Nah, bagaimana bentuk soal dan cara menjawabnya. Simak sampai selesai ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk soal dari gambaran umum. Jika di soal nanti kalian menemukan bentuk soal seperti ini, berarti dia merupakan soal gambaran umum. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Di sini ada dua cara. Yang pertama, lihat pada judulnya. Kalau teksnya punya judul, maka itulah jawabannya. Nah, yang kedua, cari kata, benda, atau frasa yang banyak dibahas dalam teks jika teksnya tidak ada judul. Nah, supaya lebih paham, menunjukkan contoh soalnya. Nah, ini adalah contoh soalnya. The text mainly discusses about. Nah, perhatikan, karena teksnya punya judul, maka jawabannya sesuai dengan judulnya, yaitu yang A, beras basah beach. Nah, semoga membantu. Jangan lupa follow, like, comment, and share ya, untuk dapat informasi selanjutnya. Assalamualaikum. Nah, lanjut ya. Kali ini kita akan membahas indikator soal informasi tertentu dan informasi rinci atau informasi tersirat. Nah, ini adalah beberapa bentuk soal dari informasi tertentu. Yang pertama ya, menggunakan WH questions, yaitu what, who, where, when, why they, what they, whom, atau how. Nah, masih juga banyak pertanyaannya ya. Nah, questions itu. Nah, untuk menemukan jawabannya apa? Temukan kata penting yang sama artinya di dalam pertanyaan dan ada di dalam teks. Nah, sekarang kita lihat contoh. Nah, soal yang nomor 1 dan nomor 2. Where is Taj Mahal located? Nah, kalian harus temukan mana sih kata kuncinya, yaitu located dan kata where. Where itu kan artinya di mana, berarti menanyakan tempat. Nah, kalian bisa lihat di teksnya, cari kata located. Nah, mari kita lihat. Nah, sekarang di sini ada kata located. Nah, locatednya adalah in Agra, maka pilihan jawabannya ada di Agra. Nah, seperti itu. Itu untuk informasi tertentu. Sekarang masuk ke informasi rinci, dan informasi itu sebenarnya sama ya. Nah, untuk informasi rinci dan informasi tersirat ini, kalian harus membaca teksnya secara seksama. Nah, saran mem, kalian harus baca dulu soalnya dan pilihan gandanya, baru kan pilih teksnya. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Nah, kisi-kisi berikutnya itu rujukan kata atau kata ganti. Nah, bentuk pertanyaannya itu bisa seperti ini ya. Nah, kemudian cara menjawabnya, rujukan itu biasanya terdapat pada kalimat sebelum kata ganti, bisa juga terletak setelah kata ganti. Nah, ini contoh soal rujukan kata. Nih, it's refers to. Nah, it's itu mengacu kepada apa? Nah, cari kata it-nya di dalam teks. Selanjutnya, indikator makna kata atau persamaan kata itu sama ya. Nah, ini beberapa contohnya. Makna kata itu bisa berupa sinonim, antonim, atau juga kata yang memiliki makna. Nah, ini cara menjawabnya, yaitu menebak kata berdasarkan konteksnya, karena memang untuk makna kata atau persamaan kata itu kan harus tahu arti katanya. Kalau tidak tahu arti katanya itu kan sulit bagi kalian untuk mencarinya. Nah, semoga membantu ya. Nah, selanjutnya pesan moral. Nah, ini bentuk soalnya. Biasanya ada seperti ini, what is the moral value of the text? Bisa juga what can we learn from the story? Nah, cara menjawabnya ada dua. Pertama kan menyimpulkan isi ceritanya, kan harus paham dulu apa isi ceritanya. Yang kedua, bisa juga kalian lihat di akhir cerita, biasanya terdapat kalimat yang menyatakan pesan moralnya. Selanjutnya yaitu indikator fungsi sosial atau tujuan komunikatif, itu sama ya. Nah, ini bentuk soalnya, beberapa bentuk soalnya.
Kalau kan ketemu bentuk soal seperti ini, berarti dia tujuan komunikatif. Nah, jam jawabnya, ingat materi yang telah dipelajari. Nah, untuk semester ini kita bahas yaitu naratif teks dan recount. Nah, fungsi sosial atau tujuan komunikatif dari naratif teks adalah to entertain atau to amuse, sedangkan recount to retell past event.